Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mo Channel. Ya. Pada video sebelumnya saya sudah memberikan tips atau tutorial tentang karaoke di mobil, ya, menggunakan alat ini, ya, soundcar. Ya. Nah, yang nanti masuk ke head unit atau ke mobilnya, kalau head unitnya sudah Android, itu lewat aux in. Nah, problemnya, ya, yang pertama yaitu suara mic-nya kecil. Jadi harus maksimal. Itu ya, di setel maksimal juga masih, kalau kita setel lewat Bluetooth, ya, itu mendem suaranya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau head unitnya sudah Android, ya nggak bisa. Karena pada saat mode aux itu kita nggak bisa buka YouTube atau Spotify. YouTube ya, terutama untuk karaoke itu nggak bisa. Nah, karena itu saya coba ganti dengan alat lain, yaitu ini bisa kita lihat. Oke, jadi alatnya parametric equalizer, ya, untuk karaoke, ya. Ya, merek macam-macam, ada Skeleton, ada DHD, ada AHD, ada Embassy, ya. Saya kebetulan beli yang Skeleton SKT EQ 300. EQ 100 ada, 200 ada, 300 ada. Nah, yang EQ 300 ini seri tertinggi, yaitu yang dilengkapi dengan port USB, ya, kemudian micro SD dan Bluetooth, ya. Dan ternyata suara mic-nya besar. Nah, ini saya buktikan, ya. Ini saya sudah colok, saya pasang di sini. Nah, itu saya pasangnya di sini, ya, biar praktis. Ya, nanti akan saya edel-edel, ya, apa saja, bagaimana cara masangnya atau menghubungkannya dengan head unit Android. Nah, untuk kali ini saya akan coba mic-nya. Ya, nah ini saya buka volumenya, mode-nya saya buang supaya kedengaran. Ya. Nah, ini saya akan bicara pakai mic. Ini mic-nya, ya. Ini mic-nya, mic wireless, ya. Ya jelas kalau untuk karaoke harus ada mic, ya. Saya hidupkan. Tes 1 2 3. Jadi kalau volume lagunya dinaikkan, misalnya kita setel lagu karaoke di YouTube, mic-nya sudah cukup besar seperti suara yang tertangkap di video ini. Nah, bagaimana cara pemasangannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, ini adalah tampak depan dari preamp parametric equalizer, ya, dengan output karaoke, ya, biasa. Itu ada micro SD, USB, dan mode itu untuk memilih mau pakai Bluetooth, mau pakai USB, atau mau pakai CD, ya. CD itu berarti mic level, ya, sama lah. Ada pengaturan volume, subwoofer volume, treble, bass, echo, dan mic level. Soket mic-nya ada 2, ya, mic besar. Oke, itu bagian depan. Ya, sekarang kita lihat bagian belakangnya. Oke, pada bagian belakangnya itu ada soket untuk power ini, ya. Ini ada tulisannya nanti ground, baterai, dan rem. Kemudian ada 2 soket RCA input, ya. Bisa dari aux atau CD, tinggal pilih saja. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada 3 RCA output, ya, untuk subwoofer bisa, untuk rear, dan untuk front, ya. Kebetulan saya atau di mobil ini sudah menggunakan bukan power, ya, tapi DSP, digital system processor. Jadi
saya tidak menggunakan power 4 channel, tapi DSP-nya sudah built-in prosesor ya. Nah, pertanyaan yang mendasar ya, di beberapa tutorial ada yang mengatakan bahwa preamp parametric equalizer ini tidak bisa digunakan tanpa power. Nah, saya jawab, bisa digunakan dengan tanpa power, artinya tidak menggunakan power 4 channel. Nanti jalurnya pakai jalur output dari preamp ini akan masuk ke aux in ya, baik head unit single DIN bawaan, head unit double DIN bawaan yang tidak ada RCA-nya, di depannya itu kan ada port aux-nya, atau head unit Android seperti di mobil ini. Ini bisa ada aux in-nya nantinya ya. Jadi bisa tapi kurang maksimal. Nah, saya di sini sudah menggunakan DSP sama dengan menggunakan power 4 channel karena DSP-nya sudah built-in power 4 channel. Oke, lanjut ya. Sebelum saya akan jelaskan bagaimana pemasangannya di mobil ini, saya akan jelaskan dulu tadi yang saya katakan bahwa parametrik preamp parametrik ini bisa dipasang tanpa power ya. Jadi caranya begini. Oke. Ya. Yang pertama ya, daripada saya bongkar-bongkar ya, saya kasih tahu saja bahwa di belakang head unit ini ada soket seperti ini ya. Soket seperti ini. Nah, di sininya itu ada tulisan aux in. Ini yang putih. Kemudian satu lagi yang merah aux in juga ya. Nah, ini ada dua. Nah, jadi kalau tanpa channel, tanpa power berarti masangnya di sini. Jadi dari preamp ya, dari preamp ini ya, dari output preamp ini masuknya ke head unit di bagian belakang itu di sini, di aux in. Jadi dia masuk dan head unitnya harus posisi aux, artinya head unitnya ini tidak bisa digunakan untuk YouTuber atau apa segala macamnya ya. Nah, jadi nanti head unitnya posisinya di aux. Aux itu aux mana? Aux, nah ini. Nah, jadi posisinya begini aja head unitnya. Lalu bagaimana karaoke-nya? Ya bisa lewat Bluetooth, via Bluetooth ya. Atau ya yang paling enak lewat Bluetooth dikoneksikan karena yang SKT EQ300 ini sudah ada Bluetooth-nya ya. Jadi bisa ya, cuma kurang maksimal. Makanya saya tidak menggunakan dari aux in, tapi justru dari video out yang ada di belakang head unit ya. Nah, jadi selain aux in, di belakang soket RCA ini ada juga ini ada yang merah satu ya. Nah, ini front rear ya. Jadi front right kanan ya. Untuk kanan, dan satu laginya putih ini juga. Nah, ini pakai jalur ini nanti saya ya. Itu adanya di belakang head unit ya. Kalau saya bongkar-bongkar nanti lama tutorialnya ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya saya sudah pasang. Nah, ini di sini nih. Nah, ini yang ini ya. Ini saya sambung dengan F right, front right, dan front left ya. Nah, ini. Kemudian ya, yang ini yang satu laginya ya. Ini saya sambung dengan ini kan keluaran dari head unit. Nah, masuk ke preamp di sini ya. Masuk ke parametrik di sini ya, ke input. Nah, kemudian dari outputnya ini masuk ke power 4 channel ya, atau di mobil ini masuk ke line in dari
DSP ya. Oke, bagaimana selanjutnya? Mari kita pasang. Oke, lanjut. Nah, ini skema pengkabelannya kalau menggunakan power atau DSP ya. Jadi yang ini ya, itu ada di input ya. Input dari di belakang head unit ini ya, ada soket seperti ini. Nah, ini cari yang ini FR out ya, dan yang putih satu laginya adalah, nah ini dua ya. Jadi front rear dan front left out, artinya keluar dari head unit dia akan masuk ke alat ini ya, ke parametric equalizer ya. Nah, ini kemudian output dari alat ini ya, dengan RCA22 ya, kita keluarkan dan masuk ya ke power, atau kalau di mobil ini ke DSP. DSP saya ada di bawah jok ini, jadi susah bukanya. Nanti saya akan perlihatkan atau saya akan buat tutorial khusus langsung bagaimana menggabungkan FreeM ini dengan power 4 channel dan dengan DSP. Dan kemudian satu lagi ya, ini tidak perlu dari aki ya, tidak perlu dari aki. Nah, itu urutannya seperti lihat dalam gambar ya. Yang paling ujung sini ini adalah ground, kemudian rem, dan kemudian bat. Dan satu hal, pernah saya coba batnya ya, ini saya ambil dari ACC dari head unit ya. Groundnya sama dari ground dan remote-nya dari rem. Ternyata begitu dihidupkan hidup, tapi begitu dimatikan terdengar bunyi ceduk. Saya juga bingung. Nah, akhirnya saya ikuti sesuai aturannya. Jadi yang baterai yang paling ujung sebelah kanan ini saya hubungkan dengan kabel kuning di belakang head unit atau kabel B+ ya, dan ternyata itu masalahnya teratasi. Oke, itulah rangkaiannya. Nah, sekarang kita coba bagaimana alat ini digunakan untuk karaoke. Oh ya, satu lagi soal penempatan, terserahlah di mana enaknya. Tapi kalau saya mending pilih di sini jadi nggak kelihatan ya. Nah, kalau pilih di sini atau di laci dashboard berarti kita harus menggunakan mic wireless ya. Karena nanti begitu dashboardnya ditutup ya, kalau mic kabel kan ngeganjal ya. Jadi akan saya pasang mic wireless dan nanti akan kita coba hidupkan head unitnya. Dan ya, saya tidak bisa menggunakan karaoke langsung karena nanti kena copyright. Jadi saya akan setel musik yang bebas copyright, kemudian saya tes mikrofonnya. Ya, mikrofon yang saya pakai adalah jenis ini ya. Saya beli, lupa harganya, nanti linknya saya kasih di deskripsi. Nah, mikrofon ini harganya di bawah 100.000 kalau nggak salah ya. Nah, ini bisa kabel dan bisa wireless, jadi nanti bisa dilepas ya. Nah, ini berarti pakai wireless ya. Nanti kalau pakai kabel ujung ininya diganti dengan yang ada kabelnya. Tapi karena jack mic-nya ada di laci ini, jelas nggak bisa pakai kabel, nanti ngeganjal. Tapi bisa pakai wireless ya. Oke, nah ini receiver atau penerimanya ya. Penerima di sini ada baterainya ya, pakai baterai biasa ukuran 2 ya. Kemudian ini ada on off-nya ya. Ada on off-nya. Jadi kita masukkan dulu aja di sini. Ya, kemudian kita on-kan ini. Ya, ini baterainya sudah lemah, mudah-mudahan masih bisa jalan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba hidupkan head unitnya. Nah, itu udah hidup. Kita tes dulu mic-nya. Ya, ini mic-nya kita on kan.
tes 1 2 3. Oke, belum kedengaran. Coba saya lihat volume mic-nya. Cek. Tes. Sebentar saya lihat dulu ya. Oke, ternyata ada salah pasang. Jadi yang sewarna ini ya, yang warna hijau-hijau, yang nggak beda warna, ini masuknya ke line out, sedangkan inputnya ini yang beda warna ya. Karena ini diambilnya dari FR dan FL, out dari head unit mobil. Nah, sekarang kita cek, kita hidupkan head unitnya. Ya. Begitu head unit hidup, maka alat ini akan otomatis hidup. Ya. Nah, sekarang kita cek dulu mic-nya, volumenya saya kecilin dulu. Ya, ini 14 di situ tertulis. Kita hidupkan mic-nya. Tes 1 2 3. 1 2 3. Nah, jadi kencang head unitnya itu, mic-nya itu kencang. Kita tinggal setel echo-nya, atau kalau normal ya seperti ini. Oke, kita coba cari lagu yang bebas copyright. Oke, lanjut ya. Nah, ini head unit saya sudah saya konekkan dengan hotspot dari HP. Jadi tinggal pilih aja lagu karaoke mana yang Anda suka ya. Nah, tinggal setel ya. Saya tidak setel karena saya khawatir kena copyright ya. Jadi misalnya cari karaoke. Nah, untuk membuktikan bahwa ini bisa dengan volume minimal ya, kita coba dengan lagu yang bebas copyright dan suara mic-nya bagaimana. Oke, saya putar ini aja ya. Nah, ini lihat volumenya ya, itu hanya 8 ya. Sekarang saya bicara dengan mic tes ya, jadi volumenya cuma 8 ya, suara mic-nya kedengaran. Jadi kalau karaoke itu imbang. Kalau ini musiknya karaoke itu bisa imbang, karena ini musiknya DJ. Jadi tinggal kita kecilin aja ya volume lagunya. Oke, nah itu volume 5 ya. Jadi otomatis jika head unitnya itu menayangkan lagu karaoke ya, kan vokal tidak ada, maka kita bisa karaoke menggunakan itu. Oke, itu saja tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe, like, dan share jika tutorial ini dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.